Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana ukhra wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah syan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khairin amin syaitan. Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam bila mihnatin wa jami'atin hambatan fishan ma'ala ma'ala bisan Allah rahim ya mana bisa nafsah mainal rahimah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa li ashabil kiram sirri suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juz 14 surat An-Nahl ayat nomor 30. Juz 14 surat An-Nahl ayat nomor 30. Wa qila lil ladzina taqaw A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين
تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة mengulangnya udkhulu, alifnya di duma, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan, lilladzina taqaw, kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri kebenaran orang takwa itu ketika dikatakan bagaimana keadaan kalian, Allah memberi apa pada kalian, orang takwa itu menjawab, madza anzala rabbukum,
apakah yang Tuhan kalian telah turunkan ya pada kalian? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Keadaan apa yang diberikan, yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Orang takwa itu jawabnya selalu baik. Qalu, mereka berkata khaira, baik. Artinya apapun keadaan yang kita alami ini, Allah yang memilihkan. Orang keadaan apa ya, manusia seluruh dunia pasti di antara dua keadaan. Keadaan dapat nikmat, keadaan dapat ujian, cobaan. Tapi orang takwa tetap ya baik ya, kata Nabi. Orang mukmin yang takwa itu apapun keadaannya baik, menguntungkan. Pasti dalam rangka Allah sayang, Allah cinta. Selama orang itu mukmin takwa kepada Allah. Sebab orang mukmin, karena orang mukmin pasti takut kepada Allah, karena yang menghendaki apapun Allah, dan tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin. Allah itu punya sifat maha sempurna segala-galanya, maha suci dari sekutu. Artinya apapun yang terjadi semata-mata Allah yang menghendaki, dan Allah maha suci dari sifat salah kurang. Tidak mungkin Allah salah kurang, tidak mungkin ya. Maka oleh karena orang mukmin iman bahwa apapun keadaan ini Allah yang menghendaki, Allah yang memilihkan, dan Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih penyayang, Allah maha mengetahui yang terbaik. Maka orang mukmin pasti ya, kalau dapat nikmat syukur ya, karena yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Sama sekali tidak ada pengakuan sedikit pun bahwa nikmat itu timbul dari dirinya atau dari makhluk. Itu syukur. Kalau dapat cobaan, orang mukmin takwa itu sabar. Minimal sabar, minimal itu baik ya. Sebab apa? Sebab yang menghendaki cobaan pun juga Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila menyintai suatu kaum justru diuji. Itu tanda Allah cinta, Allah sayang. Faman radiya, maka siapa yang ridho, nah, ridho itu nerima dengan senang hati. Yang dalam bahasa ini sae, sebab yang menghendaki Allah. Ibarat orang dikasih sehat, ya Pak, sae, sebab yang ngasih sehat Allah ya. Ini ujian supaya sehat saya tak buat syukur kepada Allah. Kalau Allah ngasih cobaan sakit, sae, sebab yang ngasih sakit sama dengan yang ngasih sehat. Sama-sama Allah yang maha bijaksana, sama-sama Allah yang maha pengasih penyayang. Tidak ada bedanya. Mungkin orang ketika diuji sakit justru manfaatnya lebih besar, keuntungannya lebih besar, hanya saja tidak ditampakkan di dunia oleh Allah. Makanya diterangkan dalam sebuah kitab ya, apa, besok amal manusia harus ditimbang ya. Nah, itu diantara sekian banyak amal, yang paling memberatkan timbangan adalah sabar. Diuji ini sabar, diuji ini sabar, sehingga ya, dan nikmatnya sempurna. Semakin banyak cobaan tapi sabar ya, itu semakin sempurna nikmatnya. Sampai disebutkan orang-orang yang tidak mendapatkan cobaan seperti orang ini berharap, ya Allah ya, kenapa saya dulu di dunia tidak mendapatkan cobaan seperti orang itu gitu? Seperti itu ya. Walaupun orang tetap berdoa minta selamat dari bala, minta diselamat dari musibah, tetap kita minta al-afiyah itu loh. Al-afiyah itu selamat dari bala, kita doa.
Cuma kalau datang harus diterima dengan senang hati, sebab yang mendatangkan Allah yang Maha Bijaksana. Ya, jangan nantang. Ndelok wong kena cobaan itu, oh mulia ya, tinggi derajatnya. Nabi Rasul semua ujiannya paling berat. Ujian tidak boleh nantang, ya Allah sampai uji saya, tidak boleh, karena belum tentu kuat. Kita tetap doa selamat dari bala ya. Tapi kalau datang harus diterima dengan senang hati. Ini anugerah yang besar dari Allah, dan Allah itu Maha mengetahui tingkatan orang gitu. Ketika Allah ngasih cobaan itu berarti Allah sudah tahu orang ini kuat tak uji gitu kan? Tidak mungkin. Jangankan Allah yang Maha Bijaksana, guru saja tidak mungkin ngasih soal muridnya itu di luar kemampuan, tidak mungkin, mesti sesuai. Kalau anak SD kelas 1 ya soalnya itu, nanti SMP soalnya itu, SMA, kuliah juga begitu ya, pasti bijak. Tidak mungkin guru ngajar SD dikasih ujian soal mahasiswa, tidak mungkin ya. Kita harus sadar yang ngasih ujian itu Allah yang Maha mengetahui orang ini ya. Mungkin orang itu dengan ibadah-ibadah masih belum naik-naik, ibarat sekolah. Wong iki salat ya gak iso ngundang derajat, baca zikir ya gak patek khusyuk ya. Wah wong iki cek cepet munggah, tak kasih ujian ini. Mungkin Allah seperti itu ya, ibarat ingin dinaikkan lewat ini, sebab Allah tahu kalau kamu lewat jalur yang biasa gak munggah-munggah awakmu, lewat jalur itu. Seperti itu yang supaya kita jadi orang takwa itu tidak cukup aku sergap sembahyang kok, sergap wiritan baca zikir dengan. Ketika diuji terus ya opo kok ngene tok awak, padahal aku sembahyang wis tahajud ngene tok ae. Begitu itu sama sekali bukan orang takwa, walaupun senang. Sebab ya padha karo nyalano Allah itu dosa besar. Wah ya apa sih Gusti Allah, seperti apa? Wong ngersulo niki lho. Jangankan diungkapkan pada orang lain, sedang di hati kerentak, kenapa kok gini dosa saya, kenapa kok gini? Itu sudah dosa besar, sama sekali tidak dikatakan takwa kepada Allah ya. Wong justru Allah ngasih anugerah ya, dikasih cobaan itu anugerah dari Allah kok tidak mau ya. Itu apalagi sudah tidak nerima, ngomong sana cerita aku kok ngini tok ya, pada orang sana cerita ya. Kadang-kadang tiap ketemu orang sambat. Begitu itu sama sekali bukan orang takwa, walaupun sergap sholat ya, walaupun sergap puasa sunnah. Jadi orang takwa itu di samping melaksanakan perintah ya, menjauhi larangan Allah, larangan baik larangan zahir maupun larangan batin. Justru ya menjauhi larangan batin itu lebih menentukan. Wong kadang-kadang wis gak minum minuman keras, gak zina sudah, tapi liane hasut iri pada orang. Kadang-kadang apa ya dendam, kadang-kadang punya niatan jelek pada orang, atau kadang-kadang ngersulo tok, ngeruntel kan kok ngene tok awak iki. Begitu itu termasuk dosa besar ya. Makanya dalam Quran disebut apa perbuatan kecil itu syaitan apa zahiratan wa batinah. Ada perbuatan kecil yang zahir seperti molimo itu apa zahir, ada perbuatan kecil yang batin yang dosanya lebih besar, sombong, orang suka pamer, orang suudzon, iri, dengki apa, terus ngersulo sambat kalau syukurin nang Allah. Nah, begitu termasuk apa? Dosa. Jadi kalau orang belum bisa meninggalkan dosa ini, ya belum takwa. Kalau belum takwa, ya tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang takwa. Betapa banyak itu janji Allah untuk orang takwa. Di antaranya, kalau orang takwa pasti dimudahkan segala urusan apapun.
Selama orang itu takwa pasti dikasih rizki yang mudah, gampang. Itu janji Allah. Kalau janji Allah pasti tidak akan meleset ini. Mungkin orang kadang-kadang jirine takwa itu digampang, aku kok angel tok ini, padahal aku sembayang, ya wis wiritan, wis maca Quran. Ya, kadang-kadang orang begitu. Padahal yang namanya takwa itu tidak hanya itu. Tapi terutama Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu kayak gini loh, takwa kayak gini loh, takwa kayak gini apa? Salah satu diantaranya, apapun yang terjadi Allah yang mengendaki. Tidak mungkin Allah salah. Allah pasti maha bijaksana. Allah tidak punya sifat dolim. Allah maha pengasih penyayang. Sehingga setidak-tidaknya sabar. Itu apa? Ridho, sabar. Itu baru dikatakan takwa. Lebih tinggi dari itu, seperti orang-orang solehin, tidak hanya sekedar sabar, tidak hanya sekedar itu, tapi justru alhamdulillah, karena ini tanda Allah cinta, Allah sayang, Allah akan ngangkat derajat. Tidak ada manusia dimuliakan kecuali pasti diuji. Semakin mulia ujiannya semakin berat. Asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang yang derajatnya di bawah nabi, begitu seterusnya para ulama, para wali. Jangan dikira ketok enak yo ulama wali. Ya, kita tidak tahu, karena mereka itu kalau dapat ujian tidak pernah ngomong gitu apa. Walaupun kadang-kadang wali Allah niku ya sakit 15 tahun, istrinya aja tidak tahu kalau sakit. Itu apa? Saking ridhonya seperti itu ya. Ya umumnya orang hanya lihat enak gitu ya. Jadi kalau orang itu sadar ya, Nabi Rasul semua mulia, ujian berat, tapi di antara sekian banyak Nabi Rasul yang paling berat cobaannya ya 5 Nabi yang diberi kekuatan yang multi, yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Mulai kecil ya, Nabi Ibrahim ya, ujian sampai apa ya, dilempar ke dalam api ya, diuji disuruh nyembelih anak, diuji disuruh membuang anak bayi, padahal sekian lama puluhan tahun kepingin punya anak, ketika dikasih diuji. Begitu Nabi Musa, sejak bayi sudah ada ya kekejaman Fir'aun, pokoknya bayi lahir harus dibunuh pada begitu seterusnya sampai apa ya mau dihabisi Nabi Musa dengan lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Dan dikatakan pada orang-orang yang takwa, apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian, Allah ngasih keadaan apa, memberi apa? Jawabannya khairu sai. Kalau bahasa anunya alhamdulillah. Ditanya oleh siapapun ya apa sama alhamdulillah. Keadaannya alhamdulillah. Ibarat bisnis dagang dapat untung banyak, alhamdulillah, sebab yang ngasih untung banyak Allah. Dapat untung sedang, alhamdulillah, karena yang memilihkan untung sedang ini Allah, pasti Allah mengendaki yang terbaik bagi untung sekian. Begitu apa dikasih sedikit bahkan rugi, itu tetap alhamdulillah. Itu tingkat yang tinggi ya. Sebab apa? Yang ngasih rugi Allah, masa Allah salah? Justru Allah ngasih rugi sekarang, siapa tahu besok didobel badinya. Mungkin Allah ngasih rugi sekarang di dunia, tapi saya buat untung di akhirat. Untung di akhirat jauh lebih ya baik daripada untung di dunia ya. Orang dapat keuntungan dunia sebanyak apapun, mati ditinggal ya. Itu yang kita harus belajar
ya apapun keadaan itu ya kita mengakui baik karena ingat yang menghendaki Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang minimal sabar dan ridho minimal. Kalau orang terus begitu nanti akan meningkat, tidak hanya sabar tapi syukur. Dan orang yang besok kata Nabi awwalu man yud'a yaumal qiyamah alhammadun. Pertama kali orang yang dipanggil ke surga oleh Allah itu alhammadun. Orang-orang yang selalu alhamdulillah, apapun alhamdulillah. Alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Yang memuji Allah dalam segala keadaan. Itulah ciri-ciri orang mukmin yang takwa kepada Allah, ya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Terus apa janji Allah? Lilladzina ahsan, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya ini berbuat baik ya tentunya iman, ya harus apapun ya itu dianggap baik kalau disertai iman. Tapi iman itu tidak hanya pengakuan, tapi harus ada bukti. Diantaranya sebagaimana orang mukmin yang benar itu apa? Sabar dan syukur, ya. Baru orang-orang yang berbuat baik yaitu iman dan beramal saleh di dunia, di dalam kehidupan dunia hasanah, mereka mendapat balasan kehidupan yang baik, bahagia, ya seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 97, ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapa yang beramal soleh sedang dia mukmin, maka pasti kami beri, sungguh benar-benar kami memberi orang itu kehidupan yang bahagia. Menurut Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, maksudnya kehidupan bahagia itu satu, rizkinya halal. Kalau rizki halal pasti membuat orang bahagia. Yang kedua, qanaah, nerima apa adanya, itu pasti hidupnya bahagia. Jadi orang bahagia itu tidak harus kaya, tidak harus banyak harta, tapi kuncinya satu, rizkinya halal. Yang kedua, neriman, ya. Bahkan kata Nabi yang namanya kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati, ya. Ini jangan dikira apa hasanah kehidupan bahagia itu kaya, ya, bukan, ya. Terus waladarul akhirati khair, dan sungguh rumah atau negeri kampung akhirat yaitu surga itu khair, lebih baik daripada di dunia. Orang yang paling bahagia di dunia, paling indah rumah dunia, nggak ada artinya dibanding dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang menyebabkan orang mukmin itu tetap sabar, ya, karena dunia ini hanya tempat apa singgah sesaat, semua akan ditinggal. Mau berpayah-payah karena Allah menjanjikan pahala yang kekal abadi itu surga. Terus wala ni'madarul muttaqin, dan sebaik-baik negeri orang yang takwa itu adalah surga tadi itu, ya. Karena ketika di akhirat, di surga bagi orang mukmin yang takwa tidak ada apa sakit, tidak ada bosan, tidak ada tua, tidak ada mati, nikmat setiap detik, ya. Itu apa, ya, kenikmatan yang paling sempurna adalah ya surga bagi orang takwa. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhuluna
yang mereka masuki, yang mereka masuk di dalamnya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya, bawah istana-istana surga itu al-anhar, sungai-sungai yang bermacam-macam. Tidak bisa digambarkan di dunia karena tidak ada contohnya ya. Selain itu semua, lahum fiha, bagi mereka di dalam surga itu ma yasyaun, apapun yang mereka kehendaki, yang kepingin apa spontan. Jadi walaupun sekali satu waktu minta ribuan hidangan langsung datang, dan tidak ada istilah bingung, waduh bingung ya, dan tidak ada istilah apa ya, bosen ya, terus apa kekenyangan, tidak ada itu ya. Itu nikmat di akhirat itu seperti itu bagi orang mukmin. Lahum fiha ma yasyaun kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikian itulah Allah memberikan balasan pada orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, orang takwa dikasih balasan seperti itu. Siapa itu orang-orang yang takwa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu, yaitu orang-orang yang diwafatkan atau dicabut nyawa mereka oleh para malaikat, thayyibin, dalam kondisi orang-orang yang baik beriman. Yang mudah-mudahan kita semua dicabut nyawa dalam keadaan thayyibin, baik bersih ya. Thayyibin itu satu, hatinya bersih dari kufur syirik, itu modal utama, tidak ada syirik, tidak pernah mengandalkan selain Allah. Jadi benar-benar di hati ada illallah, la ilaha illallah. Terus ya, yang kedua thayyibin, baik bersih dari penyakit-penyakit hati. Jadi yang pertama bersih dari syirik, kufur ya, ragu tidak ada. Terus yang kedua bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak ada hasud, tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada ujub, membanggakan diri, tidak ada suudzon ya. Itu supaya dicabut dalam thayyibin ya. Oleh karena itu ya, Allah mencontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci hati beliau ya, tapi dalam rangka memberi contoh kepada kita umatnya, ketika Nabi akan diperjalankan Isra dan Mi'raj oleh Allah, dilaksanakan pembedahan dada oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibuka ya dada beliau, dikeluarkan hati, dibersihkan. Itu sebenarnya hanya peragaan ya, bukan berarti hati Nabi kotor, bukan, sama sekali tidak ya. Hati Nabi paling sucinya hati ya, cuma dalam Maulid Simtud-Dura disebutkan supaya semakin bersih dan sekaligus ngasih pelajaran orang itu supaya bisa naik derajatnya, bisa sampai dekat kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, butuh hati yang bersih, butuh ngoperasi ya, hatinya sendiri, membersihkan hati. Selama masih ada penyakit-penyakit hati ya, orang ini tidak akan bisa dekat dengan Allah, apalagi sampai kepada Allah ya. Dan ya di saat mati masih belum selamat itu. Makanya ada ayat yang berbunyi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Pada hari tidak ada gunanya harta dan anak-anak, itu hari kiamat atau hari kematian. Kiamat itu ada dua, ada kiamat besar ya, terjadinya kehancuran seluruh alam. Ada kiamat kecil ya, kematian orang itu sudah tidak berguna harta, anak-anak tidak bisa ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari ragu-ragu, selamat dari sombong, selamat dari hasud, selamat dari suudzon, selamat dari riya
selamat dari membanggakan diri. Itu semua penyakit yang harus dibersihkan dalam hati supaya termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah ini ya. Ketika orang sudah selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati, ketika dicabut diucapkan salam oleh para malaikat. Yaquluna, mereka para malaikat yang mencabut nyawa, di samping nyabut nyawanya itu dengan sopan, lunak ya, dan dengan ramah, sambil mengucapkan salamun alaikum, itu sejahtera kalian. Dalam ayat lain, Allah takhafu wala, jangan takut, jangan susah, wa abshiru bil jannah, dan gembira, ini surga ya. Ketika itu ditampakkan surga ya. Terus dalam ayat ini malaikat mengucapkan selamat sambil mengatakan udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena apa yang dulu kalian kerjakan. Begitu baiknya Allah ya, walaupun kita beramal ini bisa ibadah semata-mata karena pertolongan Allah, karena anugerah Allah, karena kasih yang Allah, tapi Allah menghargai kita. Jadi kita masuk surga, kata Allah, ini sebab kalian beramal dulu. Padahal kalau Allah tidak memberi hidayah kita, kita tidak akan bisa beramal. Kalau Allah tidak memberi rahmat kita, kita tidak akan bisa jadi orang baik. Begitu ya, ketika kita ini ikhlas ibadah, tidak mengakui bisa, tapi Allah yang memuji kita gitu. Tapi kalau orang itu merasa dirinya bisa, justru Allah marah. Kamu tidak bisa, aku yang bisakan gitu. Ya, itu diantara kewajiban kita, bisa apapun harus merasa Allah semata yang membisakan kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang menghendaki kita. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Kalau ada hal, ada illa, itu halnya tidak ya. Tidaklah mereka, maksudnya orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim ya, itu kecuali tidak menanti ya, tidak menunggu, kecuali datang kepada mereka malaikat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang zalim yang tidak mau tobat itu hakikatnya menunggu kedatangan malaikat, yaitu dicabut nyawa oleh malaikat Israel, au ya'ti amru rabbik, atau datang keputusan Tuhanmu, mungkin dituruni balak bencana, atau terjadi hari kiamat. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikian itulah orang-orang yang sebelum mereka melakukan hal itu, artinya mendustakan Rasul ya, sama dengan penduduk Mekah dulu mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kata Allah, wa ma zalamahumullahu, kalau ada orang dikasih bencana, itu orang kafir atau orang zalim, atau disiksa, bukan berarti Allah zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Kalau Allah sudah Maha Pengasih Penyayang dengan mengutus Rasul, Allah sudah sangat kasih sayang dengan menurunkan kitab suci, Allah sudah sangat kasih sayang dengan ngasih pendengaran untuk bisa mendengarkan nasihat, ngasih kita mata untuk melihat ya kebenaran. Kalau orang sudah dikasih semua itu kok masih belum iman atau belum ya taat, ya nanti kalau disiksa jangan nyalakan Allah gitu loh, Allah tidak zalim, tetapi manusia yang kejam kepada dirinya sendiri. Fa asabahum, maka menimpa pada mereka sayyi'atu ma'amilu, balasan kejahatan apa yang mereka akan mengenai dirinya sendiri gitu loh, tidak merugikan Allah sama sekali. Sak dunya orang tidak ada yang ibadah, Allah tidak rugi ya, Nabi juga tidak rugi karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Wa haqabihim, dan ya mengenai mereka turun atau meliputi mereka
maka nubihi yastaziun, apa-apa yang dulu mereka ejekkan. Jadi ketika diancam oleh Rasul, nanti kalau kalian tidak iman, tidak taat akan disiksa, itu diejek, diketawakan, maka nanti akan dikenai azab yang dulu di dunia dibuat ejekan. Itulah diantara ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari dalam kesempatan ini. Ya, barangkali itu ya masih ada belum isya ini, tapi saya kak berat ya, samping kondisi belum sempurna sehat, saya minta izin sampai situ aja dulu. Saya ndak ikut sholat isya di sini, saya tak terus ke Kidul Pasar. Di Kidul Pasar juga karena yang ngaji ada yang dari jauh, kasihan kalau libur, ada yang dari Panjen, ada yang dari Wakir ya. Saya tak sholat isya di Masjid Nur Kidul Pasar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat lahir batin oleh Allah SWT, dikasih tambahan umur yang barokah, istiqomah ibadah, sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah.